Kembali lagi bersama Rahman AJB, tentunya membahas seputar lovebird. Kali ini kita akan membahas seputar penyakit-penyakit dan penanganan yang harus dilakukan saat lovebird terkena penyakit. Simak video berikut ini. Bagaimana cara mengetahui lovebird yang sedang sakit? Sebenarnya penyakit lovebird mempunyai ciri-ciri khusus. Secara kasat mata, Anda dapat melihat apakah lovebird Anda sedang sakit atau tidak. Namun kemampuan seperti ini terkadang tidak dimiliki oleh semua orang. Apalagi orang yang baru terjun ke dunia lovebird atau baru membeli lovebird. Kendati demikian, Anda tak perlu khawatir. Kami akan membantu Anda menunjukkan ciri-ciri lovebird yang sedang sakit, penyakit-penyakit lovebird, dan cara penyembuhannya. Namun yang terpenting adalah mengetahui ciri-ciri lovebird yang sakit terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan penyakit yang sering diderita lovebird, dan terakhir cara penyembuhannya. Ciri-ciri lovebird yang sakit. Pertama, mata lovebird mengeluarkan cairan. Lovebird yang sakit dapat diketahui dari matanya. Kalau mata lovebird mengeluarkan skretum atau cairan yang tidak biasa seperti menangis, bisa dipastikan bahwa lovebird tersebut sedang sakit. Setelah itu biasanya mata lovebird akan berubah warna sayu, terpejam, bahkan bengkak. Kedua, lubang hidung lovebird keluar ingus. Seperti halnya manusia, lovebird yang sakit, terutama sakit flu, akan mengeluarkan ingus di bagian lubang hidung. Hal ini akan menyebabkan lovebird bersin-bersin, mendengkur, dan lovebird tak akan bisa bernafas secara normal. Kalau sudah demikian, biasanya lovebird sering membuka paruh karena sesak nafas. Tiga, lovebird tidur menghadap sayap. Pola tidur lovebird juga menggambarkan dia sedang sakit. Seperti halnya saat kepala lovebird dihadapkan ke sayap, berarti lovebird tersebut sedang sakit flu atau panas. Pola ini biasanya diikuti dengan bagian mata yang tidak tertutup secara penuh. 4. Lovebird cabut bulu. Jika lovebird Anda sering mencabuti bulunya sendiri, berarti lovebird Anda sedang sakit atau stres. Selain stres, bisa jadi di bagian dalam bulunya juga terdapat kutu yang sangat mengganggu. Keenam, sayap dan bulu lovebird kusut. Jika sayap dan bulu lovebird Anda terlihat kusut atau lunglai, bisa jadi lovebird Anda sedang menderita suatu penyakit. Ciri-ciri penyakit seperti ini sering nampak pada sebagian besar burung kicau. Keenam, sendi tulang lovebird bengkak. Meski sendi tulang lovebird tidak terlalu terlihat, tapi jika lovebird Anda sedang sakit, biasanya sendi-sendi tulangnya akan membengkak. Sebagian lovebird yang menunjukkan gejala ini akan mengalami perubahan bentuk struktur tulang. Ketujuh, perubahan kulit lovebird. Kulit lovebird yang sedang sakit bisa mengalami perubahan yang signifikan. Sepertinya munculnya kutil dan bercak putih di bagian yang tidak tertutupi bulu. Biasanya kulit yang terserang penyakit adalah bagian mata, pangkal paruh, dan kaki. Delapan, tonjolan di tubuh lovebird. Terkadang lovebird yang sakit akan mengeluarkan tonjolan aneh di salah satu bagian tubuhnya. Jika dilihat, tonjolan itu memang tampak asing, terutama bagian dadanya.
9. Kotoran lovebird jadi cair. Sebagian besar lovebird yang sakit akan mengeluarkan kotoran yang begitu encer mirip dengan cairan. Kalau manusia, tanda-tanda seperti ini sering disebut sebagai diare. 10. Nafsu makan berkurang. Waspadalah jika melihat lovebird Anda mengalami penurunan nafsu makan, sebab itu merupakan tanda-tanda lovebird yang sedang sakit. 11. Lovebird sempoyongan. Lovebird yang sakit dapat diketahui dengan caranya bertengger. Jika lovebird terlihat sempoyongan atau lebih suka di lantai sangkar, kemungkinan besar lovebird tersebut sedang sakit. Selain itu, lovebird akan terlihat murung dan tidak terlalu aktif bergerak. 12. Lovebird banyak minum. Lovebird yang banyak minum tidak menandakan dia sedang sehat, melainkan sebaliknya. Lovebird yang minumnya berlebihan merupakan ciri-ciri lovebird sedang sakit. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri lovebird yang sedang sakit, saatnya Anda mewaspadai beberapa penyakit yang sering diderita lovebird. Setidaknya terdapat beberapa penyakit lovebird yang dapat membahayakan nyawa lovebird. Berikutan ulasan selengkapnya. Jenis penyakit lovebird dan penanganannya. Pertama, penyakit mata atau snot. Penyakit mata atau snot, jangan sepelekan penyakit mata pada lovebird atau biasa disebut snot. Walaupun kelihatannya memang tidak terlalu berbahaya, kalau dibiarkan begitu saja, penyakit snot bisa menyebabkan kematian. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya cairan tak biasa pada mata lovebird. Seringkali hanya sebelah mata yang terkena penyakit snot. Kemudian, kalau sudah parah, dua-duanya akan terkena penyakit yang sama. Untuk cara penyembuhan dan penanganannya, lovebird dijauhkan dari burung lainnya karena penyakit ini menular. Menghentikan proses memandikan dan penjemuran lovebird. Kalau mau menjemur lovebird, sebaiknya dilakukan sebentar saja, sekitar 1-2 jam pada pagi hari. Tempatkan lovebird di tempat sepi dalam keadaan dikerodong setengah, agar tidak terkena terpaan angin secara langsung. Memberikan lovebird antibiotik serta vitamin setiap hari pada air minumnya. Untuk memulihkan kondisi lovebird, memberikan obat antibiotik berbentuk injeksi dan sudah terbukti keampuhannya. Memberikan obat khusus snot atau salep sindosentrol yang dapat dibeli dari toko burung terdekat. Obat tersebut dapat dioleskan menggunakan tisu pada bagian mata lovebird. Selain itu, Anda dapat memberikan obat tetes mata no-snot agar mata lovebird tidak bengkak dan berair. Memberikan obat tetes mata aletrol. Obat tetes mata Vitobel, Ermalxitetin, Chloraphenesinol atau salep mata, tablet tonis treasure yang sudah dihaluskan. Atau memberikan obat tetes biosnot yang terbukti ampuh menyembuhkan penyakit snot pada lovebird. Memberikan makanan biji-bijian seperti millet merah, millet putih, dan canary seed. Ditambah lagi ekstra puding seperti egg food dan jagung. Dan sebaiknya pakan kangkung dihentikan terlebih dahulu. Kotoran dalam sangkar harus selalu dibersihkan secara rutin. Sebagai tindakan pengamanan, Anda bisa menyemprotkan air rebusan daun sirih pada sangkar. Tujuannya untuk membunuh bakteri agar tidak berkembang
Di dalam sangkar, Anda sendiri harus selalu menggunakan sarung tangan agar terhindar dari bakteri yang menyerang lovebird. 2. Gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan pada lovebird ditandai dengan keluarnya cairan kental pada lubang hidungnya. Biasanya lovebird juga sering membuka paruh karena kesulitan bernafas. Penyakit ini disebabkan karena penyebaran bakteri E. coli dan virus Mycoplasma yang banyak dijumpai pada buah dan sayuran. Oleh karena itu, sebelum memberikan pakan sayuran atau buah, sebaiknya dicuci terlebih dahulu. Cara penyembuhan dan penanganan. Lovebird yang sakit harus dipisahkan dari burung lain agar tidak menular. Membersihkan sangkar secara rutin, kalau perlu disemprot dengan rebusan air daun sirih agar bakterinya mati. Anda juga bisa mengganti daun sirih dengan tembakau atau cengkeh. Memberikan makanan bergizi dan vitamin setiap hari. Jangan lupa membersihkan buah dan sayuran sebelum diberikan ke lovebird. 3. Penyakit kutu. Lovebird yang jarang dimandikan dapat terkena penyakit kutu, terlebih kalau sangkarnya jarang dibersihkan. Maka kutu-kutu akan semakin nyaman berkembang biak di bulu-bulu lovebird. Lovebird yang terkena kutu akan tampak gelisah dan sering mematuki bulunya. Selain itu, lovebird tidak mau diam dan selalu kelabakan di dalam sangkar. Untuk cara penyembuhan dan penanganannya, Anda dapat menyemprotkan rebusan air daun sirih pada bulu-bulu lovebird. Pertama, siapkan 6-10 lembar daun sirih, 1 sendok kapur sirih, serta semprotan. Setelah itu, rebus daun sirih dan kapur sirih dalam air 2 liter. Kemudian biarkan air rebusan tersebut mendingin dengan sendirinya. Lalu masukkan ke dalam semprotan. Terakhir, semprotkan air tersebut ke tubuh lovebird sampai basah kuyup dan bilas menggunakan air bersih. 4. Penyakit bubul. Penyakit bubul seringkali menyerang bagian kulit lovebird. Dampaknya kulit lovebird terutama kaki akan terlihat bengkak, kukunya memanjang serta tidak wajar, dan sisik pada kaki akan melebar. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh bakteri Staphylococcus yang hidup di sangkar. Jadi mulai dari sekarang, rutinlah dalam membersihkan sangkar agar burung kesayangan Anda tidak terjangkit berbagai jenis penyakit. Untuk cara penyembuhannya, Anda bisa menyembuhkan kaki lovebird yang terjangkit penyakit bubul dengan memberikan obat merah. Selain itu, Anda juga dapat memberikan obat anti kutu pada kakinya. Jangan lupa untuk membersihkan sangkar, terutama bagian tempat bertengger dan lantai sangkar. Kelima, penyakit patek. Penyakit patek disebabkan oleh beberapa virus cacar. Virus ini tidak hanya menjangkit lovebird saja, melainkan jenis burung lain juga, seperti burung elang, burung hantu, burung pipit, ayam, dan kalkun. Di samping itu, cara kerja virus ini juga cukup mengesankan. Dia merangsang lapisan atas kulit untuk tumbuh pesat. Hal ini menyebabkan jaringan baru segera mati dan membentuk kutil. Virus cacar sendiri bisa masuk ke tubuh lovebird melalui berbagai perantara. Di antaranya, nyamuk yang sudah terinfeksi, lalat, burung terinfeksi, permukaan kulit terabrasi atau selaput lendir, dan air serta makanan yang telah kontaminasi. Penyakit cacar dibedakan menjadi 2, yaitu kering, permukaan kulit, dan basah. Penyakit cacar kering. Penyakit ini menyerang kulit, seperti kutil yang muncul di mata, pangkal paruh, dan kaki. Lovebird yang sudah terkena penyakit ini akan terlihat lesu, nafsu makan menurun, nafas tersengal-sengal, dan gangguan penglihatan. Meski begitu, Anda tak perlu khawatir karena lovebird dapat sembuh. Proses penyembuhan 2-4 minggu seperti sedia kala.
asalkan dia mampu makan dan mengonsumsi vitamin. Penyakit cacar basah. Untuk penyakit cacar basah akan ditunjukkan dengan adanya bercak putih atau plak yang berkembang pada selaput lendir di mulut, tenggorokan, trakea, dan paru-paru. Dengan begitu, hewan peliharaan Anda akan mengalami kesulitan makan dan mungkin saja gangguan pernapasan. Namun, Anda tak perlu takut karena penyakit cacar basah lebih sering menyerang ayam dan kalkun domestik, bukan pada lovebird. Untuk cara penyembuhannya, pisahkan burung yang terjangkit virus cacar dari burung yang lain, memberikan obat cacar khusus untuk burung lovebird untuk membunuh virusnya, memberikan ACC Blue atau obat biru buat ikan atau Getamisin 0,1%, memberikan makanan bergizi dan vitamin setiap hari, membersihkan sangkar secara rutin. Keenam, penyakit nyilet. Penyakit nyilet ditandai dengan tubuh lovebird yang kurus. Bagian daging pada dada menyusut dan bagian tulang dada terlihat meruncing, sehingga banyak orang menyebut dada tajam atau silet. Secara kasat mata, lovebird yang sakit nyilet, bagian dadanya akan tampak menonjol atau prominent breastbone. Penyebab penyakit nyilet sering diidentikan karena kekurangan gizi, padahal tidak selalu demikian. Lovebird nyilet juga bisa disebabkan oleh penyakit gondok, kurangnya porsi makan, keracunan logam berat, masalah pada paru, gangguan parasit, cacing gelang, giardia, lalat, kutu, dan tungau kulit. Infeksi oleh bakteri, jamur, dan virus. Dan beberapa penyakit lain seperti PDD, proventricular dilatation disease, aspergillosis, psittacosis, avian tuberculosis, candida, avian polioma, serta WNV atau West Nile virus. Saya juga tidak tahu bahasa apa itu. Untuk cara penyembunyiannya dan penanganannya, burung dipindahkan ke sangkar yang telah dikerodong atau biasa disebut kita karantina, menghentikan proses mandi dan penjemuran, memberikan obat khusus nyilet seperti spirulina dan Megabuck, katanya yang paling manjur merek Megabuck, dan kemudian membersihkan kotoran burung setiap hari. Tujuh, penyakit tetelo. Penyakit tetelo adalah penyakit yang menyerang sistem saraf burung. Biasanya ciri-ciri lovebird yang terkena penyakit tetelo yakni sering menggeleng-gelengkan kepala seperti terkena stroke. Untuk cara penyembuhan dan penanganannya adalah menghentikan proses memandikan dan penjemuran lovebird. Kalau mau menjemur lovebird sebaiknya dilakukan sekitar 1 jam saja pada pagi hari. Tempatkan lovebird di tempat minim suara dalam keadaan dikerodong setengah, agar tidak terkena terpaan angin secara langsung. Memberikan makanan bergizi dan vitamin setiap hari serta obat khusus saraf yang dijual di toko burung terdekat. 8. Penyakit kaki lemas. Sebagian orang pasti pernah menjumpai kaki lovebird yang tiba-tiba lemas, sehingga tak mampu bertengger di atas pijakan. Lovebird yang kakinya lemas lebih sering terdiam di lantai sangkar dan intensitasnya kicauannya berkurang. Untuk cara penyembuhannya, pertama, lovebird dipisahkan dengan jenis burung yang lain, lalu mengompres kaki lovebird menggunakan air hangat, kemudian dilanjutkan dengan mengurut kaki lovebird menggunakan minyak tawon. Pengobatan ini bisa Anda lakukan 2 kali sehari. Oh iya, jangan lupa untuk melepas tangkringan lovebird selama proses penyembuhan. Kesembilan, penyakit berak kapur. Lovebird yang menderita penyakit berak kapur, kotorannya terlihat memutih seperti kapur. Terkadang kotoran lovebird juga berubah menjadi encer dan berbau tidak sedap. Untuk cara penyembuhannya, Anda dapat menyembuhkan penyakit berak kapur pada lovebird dengan cara memberikan bawang putih dalam bentuk potongan kecil-kecil. Bawang putih yang Anda berikan tidak perlu terlalu banyak,
cukup setengah siung saja. Anda juga bisa mencoba obat lain seperti Tetaklor. 10. Lobet stres. Tak hanya manusia, lobet juga bisa stres. Penyakit lobet stres timbul karena lobet terlalu lama hidup menyendiri dalam sangkar. Padahal lobet merupakan burung yang suka hidup berpasang-pasangan. Kalau sudah stres, biasanya lobet gemar mencabuti bulunya sendiri. Untuk cara penyembuhannya, jika lobet Anda masih sendiri, Anda bisa mencarikan pasangan untuknya. Ini penting karena lobet juga suka bereproduksi. Jangan lupa buatkan tempat tidur yang nyaman karena lobet menyukai sangkar yang di dalamnya terdapat kayu berlubang. 11. Egg binding. Egg binding adalah proses bertelur yang tidak sempurna, sehingga telur lobet lengket antara satu dengan yang lainnya. Ini berbahaya karena dapat menyebabkan lobet betina mati. Untuk cara penanganannya, apabila lobet Anda terkena egg binding, maka cara yang dapat dilakukan untuk menyembuhkannya adalah menggunakan minyak goreng. Caranya, masukkan 1 sampai 1 mili minyak goreng pada sepet semacam suntikan untuk meloloh. Lalu lobet dipegang dalam posisi terlentang dan sepetkan atau lolokkan minyak melalui mulut lobet. Tak hanya mulut, bagian anus juga ditetesi minyak goreng dan pijat perlahan sembari ditekan sesekali. Setelah itu lobet dimasukkan sangkar, digantung lalu digelodong. Biarkan sampai besok hari. 12. Lobet lesu dan lemas. Terkadang lobet yang kurang fit akan terlihat lesu atau lemas. Kalau sudah demikian, biasanya lobet malas berkicau dan kerjaannya diam saja di dalam sangkar. Untuk penyembuhannya, jika lobet Anda terlihat lesu dan lemas, Anda bisa memberikan obat spektra atau obat lesu di toko obat burung. Setelah diobati, lobet dijemur lebih lama, dimandikan pada pagi hari dan sore hari. Memberikan sayur dan buah 3-5 kali dalam seminggu. Serta memberikan vitamin di air minum 5-8 tetes. Karena saya belum mengalami, jadi video ini siapa tahu ada yang membutuhkan dan bukan bermaksud untuk promosi. Jadi untuk obat silakan untuk memilih Anda sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam lovebird.